Ada seorang yang bernama Pak Ali, berusia 30 tahun, dan mempunyai rencana menabung untuk persiapan pensiunnya. Dia menabung di sebuah rekening, misalnya rekening A atau bank, sebesar 2 juta per bulan selama 10 tahun. Maka di tahun ke-11, saldonya terkumpul sebesar 240 juta plus sekian persen bunga. Hasil tabungan selama 10 tahun tidak diambil oleh Pak Ali, karena untuk dana pensiun. Oleh Pak Ali dibiarkan mengendap dan baru akan digunakan pada usia 65 tahun. Didapati saldonya menjadi sekian miliar rupiah. Ini yang terjadi apabila semua berjalan dengan lancar. Namun pada kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Contoh kasus, ketika Pak Ali mulai menabung, 3 bulan pertama lancar. Namun pada bulan keempat, dada Pak Ali sering terasa sesak dan sakit, sehingga memutuskan untuk konsultasi dengan dokter dan melakukan cek medikal. Hasilnya, ternyata Pak Ali positif kena masalah jantung dan harus segera menjalani pembedahan. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 200 juta. Apabila Pak Ali menabung di rekening A, apa yang dapat dilakukan oleh Pak Ali? Pak Ali hanya dapat mengambil 6 juta alias tutup rekening, dan jelas itu tidak dapat membantu. Setelah itu Pak Ali pasti akan melakukan 1. Mengambil rekening apabila punya. 2. Menjual harta bendanya seperti kendaraan, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, berhutang. Dalam situasi seperti ini, bagaimana rencana pensiun Pak Ali? Pasti tidak akan terwujud. Namun ceritanya akan berbeda apabila Pak Ali menabung di rekening B. Rekening B begitu tahu Pak Ali mengalami masalah dengan jantung, maka akan langsung mentransfer sebesar 200 juta secara free atas dasar surat keterangan dokter dan hasil lab yang menyatakan kalau Pak Ali benar-benar mengalami masalah dengan jantung. Tidak hanya itu saja, untuk rencana tabungan pensiun, Pak Ali tidak perlu lagi meneruskannya alias stop menabung meskipun sembuh, karena rekening B yang akan meneruskannya. Tidak hanya 10 tahun, namun diganti isi sebesar 2 juta per bulan sampai dengan Pak Ali berusia 65 tahun. Dengan demikian, rencana pensiun Pak Ali tetap dapat diwujudkan. Selama menjadi nasabah rekening B, Pak Ali juga mendapatkan manfaat ekstra yaitu 1. Apabila rawat inap di rumah sakit, akan mendapatkan santunan meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, apabila mengalami kecelakaan yang sampai mengakibatkan cacat tetap total, maka akan mendapatkan santunan sebesar 500 juta. Yang ketiga, apabila tutup usia, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan sebesar 350 juta plus saldo di saat usia meninggal. Apabila hari ini Bapak atau Ibu mempunyai rencana menabung, lebih bagus menabung di rekening A atau rekening B? Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah rekening yang bernama PAA Plus, yaitu gabungan dari rekening A dan rekening B. Artinya, apabila Pak Ali sehat, maka rekening PAA Plus akan berfungsi seperti rekening A. Namun, apabila ada masalah kesehatan, maka rekening PAA Plus akan berfungsi sebagai rekening B. Menurut Bapak atau Ibu, bagus tidak rekening PAA Plus? Bisa bermanfaat tidak untuk Bapak Ibu suatu saat nanti? Bapak Ibu, kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk Bapak Ibu? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Ada seorang yang bernama Pak Ali, berusia 30 tahun, dan mempunyai rencana menabung untuk persiapan pensiunnya. Dia menabung di sebuah rekening, misalnya rekening A atau bank, sebesar 2 juta per bulan selama 10 tahun. Maka di tahun ke-11, saldonya terkumpul sebesar 240 juta plus sekian persen bunga. Hasil tabungan selama 10 tahun tidak diambil oleh Pak Ali, karena untuk dana pensiun. Oleh Pak Ali dibiarkan mengendap dan baru akan digunakan pada usia 65 tahun. Didapati saldonya menjadi sekian miliar rupiah. Ini yang terjadi apabila semua berjalan dengan lancar. Namun pada kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan. Contoh kasus,
Ketika Pak Ali mulai menabung, 3 bulan pertama lancar. Namun pada bulan keempat, dada Pak Ali sering terasa sesak dan sakit, sehingga memutuskan untuk konsultasi dengan dokter dan melakukan cek medikal. Hasilnya, ternyata Pak Ali positif kena masalah jantung dan harus segera menjalani pembedahan. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 200 juta. Apabila Pak Ali menabung di rekening A, apa yang dapat dilakukan oleh Pak Ali? Pak Ali hanya dapat mengambil 6 juta alias tutup rekening, dan jelas itu tidak dapat membantu. Setelah itu Pak Ali pasti akan melakukan 1. Mengambil rekening apabila punya. 2. Menjual harta bendanya seperti kendaraan, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, berhutang. Dalam situasi seperti ini, bagaimana rencana pensiun Pak Ali? Pasti tidak akan terwujud. Namun ceritanya akan berbeda apabila Pak Ali menabung di rekening B. Rekening B begitu tahu Pak Ali mengalami masalah dengan jantung, maka akan langsung mentransfer sebesar 200 juta secara free atas dasar surat keterangan dokter dan hasil lab yang menyatakan kalau Pak Ali benar-benar mengalami masalah dengan jantung. Tidak hanya itu saja, untuk rencana tabungan pensiun, Pak Ali tidak perlu lagi meneruskannya alias stop menabung meskipun sembuh, karena rekening B yang akan meneruskannya. Tidak hanya 10 tahun, namun diganti isi sebesar 2 juta per bulan sampai dengan Pak Ali berusia 65 tahun. Dengan demikian, rencana pensiun Pak Ali tetap dapat diwujudkan. Selama menjadi nasabah rekening B, Pak Ali juga mendapatkan manfaat ekstra yaitu 1. Apabila rawat inap di rumah sakit, akan mendapatkan santunan meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, apabila mengalami kecelakaan yang sampai mengakibatkan cacat tetap total, maka akan mendapatkan santunan sebesar 500 juta. Yang ketiga, apabila tutup usia, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan sebesar 350 juta plus saldo di saat usia meninggal. Apabila hari ini, Bapak atau Ibu mempunyai rencana menabung, lebih bagus menabung di rekening A atau rekening B? Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah rekening yang bernama PAA+, yaitu gabungan dari rekening A dan rekening B. Artinya, apabila Pak Ali sehat, maka rekening PAA+ akan berfungsi seperti rekening A. Namun, apabila ada masalah kesehatan, maka rekening PAA+ akan berfungsi sebagai rekening B. Menurut Bapak atau Ibu, bagus tidak rekening PAA+? Bisa bermanfaat tidak untuk Bapak Ibu suatu saat nanti? Bapak Ibu, kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk Bapak Ibu? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Pak Ali mempunyai rencana menabung untuk anaknya yang berusia 2 tahun, dengan jangka waktu menabung 10 tahun. Hasil tabungan selama 10 tahun tersebut baru akan digunakan untuk biaya kuliah di saat anak berusia 18 tahun atau modal usaha di saat anak berusia 25 tahun. Apabila untuk mewujudkan rencana tersebut Pak Ali menabung di bank, apakah bank dapat memberikan garansi bahwa rencana Pak Ali untuk anaknya tersebut pasti akan tercapai? Jelas bank tidak bisa memberikan garansi. Contoh kasus. Baru menabung sekitar 2 tahun, Pak Ali sebagai ayah dari si anak, divonis oleh dokter mengalami sakit jantung, atau ibu dari si anak mengalami sakit kanker. Apabila ada kejadian seperti ini, pasti membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, dan bahkan tidak menutup kemungkinan tabungan anak pun bisa terpakai untuk menutup biaya tersebut. Oleh sebab itu, sangat besar kemungkinannya Pak Ali tidak meneruskan tabungan anaknya, sehingga apa yang direncanakan semula untuk persiapan biaya pendidikan maupun modal usaha menjadi gagal di tengah jalan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah rekening yang bernama Pruling. Rekening ini dapat memberikan garansi rencana Pak Ali tetap berjalan lancar. Apabila terjadi kasus yang sama, rekening Pruling dapat memberikan solusi. 1. Stop menabung apabila orang tua anak mengalami resiko sakit kritis, cacat tetap total, dan meninggal dunia.
Yang kedua, tabungan Pak Ali akan diteruskan atau diganti isi oleh rekening Pruling sampai dengan usia anak maksimal 25 tahun. Dengan dua solusi tersebut, Pak Ali pasti tetap bisa memberikan tabungan pendidikan untuk anaknya meskipun dia mengalami resiko di atas. Yang ketiga, apabila si anak menjalani rawat inap di rumah sakit, maka rekening Pruling akan memberikan santunan yang meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. Menurut pendapat Bapak dan Ibu, bagus atau tidak apabila ada rekening seperti ini yang dapat menjamin masa depan anak Bapak dan Ibu? Kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk anak Bapak dan Ibu? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Pak Ali mempunyai rencana menabung untuk anaknya yang berusia 2 tahun, dengan jangka waktu menabung 10 tahun. Hasil tabungan selama 10 tahun tersebut baru akan digunakan untuk biaya kuliah di saat anak berusia 18 tahun atau modal usaha di saat anak berusia 25 tahun. Apabila untuk mewujudkan rencana tersebut Pak Ali menabung di bank, apakah bank dapat memberikan garansi bahwa rencana Pak Ali untuk anaknya tersebut pasti akan tercapai? Jelas bank tidak bisa memberikan garansi. Contoh kasus, baru menabung sekitar 2 tahun, Pak Ali sebagai ayah dari si anak, divonis oleh dokter mengalami sakit jantung, atau ibu dari si anak mengalami sakit kanker. Apabila ada kejadian seperti ini, pasti membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, dan bahkan tidak menutup kemungkinan tabungan anak pun bisa terpakai untuk menutup biaya tersebut. Oleh sebab itu, sangat besar kemungkinannya Pak Ali tidak meneruskan tabungan anaknya, sehingga apa yang direncanakan semula untuk persiapan biaya pendidikan maupun modal usaha menjadi gagal di tengah jalan. Hari ini, saya ingin memperkenalkan sebuah rekening yang bernama Pruling. Rekening ini dapat memberikan garansi rencana Pak Ali tetap berjalan lancar. Apabila terjadi kasus yang sama, rekening Pruling dapat memberikan solusi. 1. Stop menabung apabila orang tua anak mengalami resiko sakit kritis, cacat tetap total, dan meninggal dunia. Yang kedua, tabungan Pak Ali akan diteruskan atau diganti isi oleh rekening Pruling sampai dengan usia anak maksimal 25 tahun. Dengan dua solusi tersebut, Pak Ali pasti tetap bisa memberikan tabungan pendidikan untuk anaknya, meskipun dia mengalami resiko di atas. Yang ketiga, apabila si anak menjalani rawat inap di rumah sakit, maka rekening Pruling akan memberikan santunan yang meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. Menurut pendapat Bapak dan Ibu, bagus atau tidak apabila ada rekening seperti ini yang dapat menjamin masa depan anak Bapak dan Ibu? Kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk anak Bapak dan Ibu? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Selama menjadi nasabah rekening B, Pak Ali juga mendapatkan manfaat ekstra yaitu 1. Apabila rawat inap di rumah sakit, akan mendapatkan santunan meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, apabila mengalami kecelakaan yang sampai mengakibatkan cacat tetap total, maka akan mendapatkan santunan sebesar 500 juta. Yang ketiga, apabila tutup usia, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan sebesar 350 juta plus saldo di saat usia meninggal. Apabila hari ini Bapak atau Ibu mempunyai rencana menabung, lebih bagus menabung di rekening A atau rekening B? Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah rekening yang bernama PAA Plus, yaitu gabungan dari rekening A dan rekening B. Artinya, apabila Pak Ali sehat, maka rekening PAA Plus akan berfungsi seperti rekening A.
Namun, apabila ada masalah kesehatan, maka rekening PAA Plus akan berfungsi sebagai rekening B. Menurut Bapak atau Ibu, bagus tidak rekening PAA Plus? Bisa bermanfaat tidak untuk Bapak Ibu suatu saat nanti? Bapak Ibu, kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk Bapak Ibu? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Pak Ali berencana untuk menabung untuk sekeluarga sebesar 6 juta per bulan di sebuah rekening yang bernama Pruling. Untuk dirinya sendiri dia menabung 2 juta per bulan, untuk istrinya 2 juta per bulan, dan untuk kedua anaknya masing-masing 1 juta per bulan. Pak Ali berencana menabung selama 10 tahun. Maka di tahun ke-11, saldo tabungan Pak Ali dan istrinya masing-masing sebesar 240 juta plus sekian persen bunga. Dan untuk kedua anaknya masing-masing sebesar 120 juta plus sekian persen bunga. Tabungan tersebut tidak diambil oleh Pak Ali, karena baru akan digunakan di saat usia 65 tahun sebagai dana pensiun mereka. Demikian pula tabungan anaknya, baru akan digunakan di saat usia 18 tahun sebagai biaya masuk kuliah atau di saat usia 25 tahun sebagai modal usaha. Apabila di tengah masa menabung, sebagai contoh tahun kedua, Pak Ali divonis mengalami sakit jantung, maka rekening Pruling akan langsung mentransfer sebesar 200 juta secara free atas dasar surat keterangan dokter dan hasil lab. Untuk bulan-bulan berikutnya, Pak Ali tidak perlu lagi meneruskan tabungan pensiunnya, karena rekening Pruling yang akan mengganti isi sebesar 2 juta per bulan sampai dengan Pak Ali berusia 65 tahun. Bagaimana dengan rekening Bu Ali? Oleh karena suami sakit jantung, maka rekening Bu Ali juga tidak perlu lagi diteruskan, karena akan diganti isi oleh rekening Pruling sebesar 2 juta per bulan sampai dengan usia Bu Ali 65 tahun. Demikian pula dengan rekening anak-anak. Oleh karena ayah sakit jantung, maka tidak perlu diteruskan lagi, karena akan diganti isi pula oleh rekening Pruling, masing-masing 1 juta per bulan, sampai dengan usia mereka maksimal 25 tahun. Walaupun mereka tidak lagi menabung, fasilitas ekstra tetap dapat dinikmati, antara lain 1. Santunan rumah sakit yang meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. 2. Santunan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total. 3. Santunan meninggal dunia. 4. Untuk istri juga mendapatkan santunan sakit kritis. Bagus tidak kalau ada rekening seperti ini? Kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk Bapak atau Ibu sekeluarga? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Pak Ali berencana untuk menabung untuk sekeluarga sebesar 6 juta per bulan di sebuah rekening yang bernama Pruling. Untuk dirinya sendiri dia menabung 2 juta per bulan, untuk istrinya 2 juta per bulan, dan untuk kedua anaknya masing-masing 1 juta per bulan. Pak Ali berencana menabung selama 10 tahun. Maka di tahun ke-11, saldo tabungan Pak Ali dan istrinya masing-masing sebesar 240 juta plus sekian persen bunga. Dan untuk kedua anaknya masing-masing sebesar 120 juta plus sekian persen bunga. Tabungan tersebut tidak diambil oleh Pak Ali, karena baru akan digunakan di saat usia 65 tahun sebagai dana pensiun mereka. Demikian pula tabungan anaknya, baru akan digunakan di saat usia 18 tahun sebagai biaya masuk kuliah atau di saat usia 25 tahun sebagai modal usaha. Apabila di tengah masa menabung, sebagai contoh tahun kedua, Pak Ali divonis mengalami sakit jantung, maka rekening Pruling akan langsung mentransfer sebesar 200 juta secara free atas dasar surat keterangan dokter dan hasil lab. Untuk bulan-bulan berikutnya, Pak Ali tidak perlu lagi meneruskan tabungan pensiunnya,
karena rekening pooling yang akan mengganti isi sebesar 2 juta per bulan sampai dengan Pak Ali berusia 65 tahun. Bagaimana dengan rekening Bu Ali? Oleh karena suami sakit jantung, maka rekening Bu Ali juga tidak perlu lagi diteruskan, karena akan diganti isi oleh rekening pooling sebesar 2 juta per bulan sampai dengan usia Bu Ali 65 tahun. Demikian pula dengan rekening anak-anak. Oleh karena ayah sakit jantung, maka tidak perlu diteruskan lagi, karena akan diganti isi pula oleh rekening pooling, masing-masing 1 juta per bulan, sampai dengan usia mereka maksimal 25 tahun. Walaupun mereka tidak lagi menabung, fasilitas ekstra tetap dapat dinikmati, antara lain 1. Santunan rumah sakit yang meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. 2. Santunan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total. 3. Santunan meninggal dunia. 4. Untuk istri juga mendapatkan santunan sakit kritis. Bagus tidak kalau ada rekening seperti ini? Kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk Bapak atau Ibu sekeluarga? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya? Selama menjadi nasabah rekening B, Pak Ali juga mendapatkan manfaat ekstra yaitu 1. Apabila rawat inap di rumah sakit, akan mendapatkan santunan meliputi biaya kamar, ICU, pembedahan, obat-obatan, dan sebagainya. Yang kedua, apabila mengalami kecelakaan yang sampai mengakibatkan cacat tetap total, maka akan mendapatkan santunan sebesar 500 juta. Yang ketiga, apabila tutup usia, maka keluarga yang ditinggalkan akan mendapatkan sebesar 350 juta plus saldo di saat usia meninggal. Apabila hari ini Bapak atau Ibu mempunyai rencana menabung, lebih bagus menabung di rekening A atau rekening B? Hari ini saya ingin memperkenalkan sebuah rekening yang bernama PAA Plus, yaitu gabungan dari rekening A dan rekening B. Artinya, apabila Pak Ali sehat, maka rekening PAA Plus akan berfungsi seperti rekening A. Namun, apabila ada masalah kesehatan, maka rekening PAA Plus akan berfungsi sebagai rekening B. Menurut Bapak atau Ibu, bagus tidak rekening PAA Plus? Bisa bermanfaat tidak untuk Bapak Ibu suatu saat nanti? Bapak Ibu, kalau memang rekening ini bagus, boleh saya bantu hitungkan atau buatkan ilustrasi untuk Bapak Ibu? Kira-kira mau saya hitungkan berapa per bulannya?